سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 1 sampai dengan kelas 6, siswa-siswi SD Muhammadiyah Inovatif yang Ustadz Arifin sayangi, yang semoga dirahmati Allah, juga Bapak Ibu wali murid yang barangkali pada kesempatan ini juga menyaksikan, mendampingi putra-putrinya menyaksikan tayangan ini yang dirahmati Allah juga. Dan pada umumnya seluruh hadirin yang hadir secara virtual atau penonton yang dari masyarakat umum yang barangkali menyaksikan tayangan ini yang juga insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat kalender yang ada di rumah, kalender yang ada di rumah, kita tahu tanggal sekarang tanggal 7 Oktober 2022. Kalau kita lihat lagi, tanggal 7 itu ternyata warnanya merah. Biasanya kan tanggal merahnya hanya di hari Ahad. Kenapa hari Sabtu tanggal merah? Ternyata kalau kita lihat di bagian bawah di keterangannya, ternyata tanggal sekarang adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, tentu kita sebagai seorang Muslim, seorang orang Islam, tidak asing dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau masih asing dengan tanggal 12 Rabiul Awal, berarti ada pertanyaan. Kita sudah sejauh mana mengenal Rasulullah? Anak-anak sekalian, maka tanggal 12 Rabiul Awal ini menjadi tanggal yang istimewa dan dahsyat karena pada waktu itu 12 Rabiul Awal seorang manusia pilihan, seorang manusia yang luar biasa dilahirkan ke bumi, ke alam semesta ini. Utusan Allah yaitu Nabi ke-25, Nabi dan Rasul ke-25, Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, tentang kelahiran Rasulullah, yang perlu salah satunya kita lakukan adalah meneladani kisah-kisah beliau untuk kita ambil hikmahnya. Jadi anak-anak sekalian, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita coba mengkaji untuk mengenal Rasulullah lebih dekat, mengenal kisah-kisah Rasulullah supaya kita bisa tambah cinta pada Rasulullah, mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, dan cinta kita kepada Rasulullah itu juga berpahala, anak-anak sekalian. Ya, jadi sikap mahabbah kita kepada Rasulullah itu perlu kita bangun. Makanya orang-orang yang mendengar salawat, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, hatinya bergetar, merasa rindu, cinta kepada Rasulullah. Maka anak-anak sekalian, kita bangun cinta itu kepada Rasulullah salah satunya dengan mengenal kisah-kisah Rasulullah. Anak-anak sekalian, salah satu kisah yang coba Ustadz Arifin akan sampaikan, tentunya anak-anak bisa membaca kisah dari berbagai manapun. Coba Ustadz Arifin akan salah satu sampaikan. Ustadz Arifin ambil dari bukunya Salim Al-Fillah yang berjudul Lapis-Lapis Keberkahan. Ini pada prolognya bagus sekali tentang kisah Rasulullah. Anak-anak sekalian, dalam buku ini dikisahkan bahwasanya suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah, ketika bersandar pada pundaknya Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat daripada hari ketika di Uhud?" Ketika di Uhud itu Rasulullah mengalami, ketika itu perang Uhud ya, perang Uhud, Rasulullah mengalami kekalahan telak. Jadi Rasulullah mengalami kekalahan telak dan sahabat, bahkan paman Rasulullah, juga sahabat-sahabat Rasulullah lebih dari 70 orang itu syahid, mati di medan pertempuran, wafat di medan pertempuran. Dan ini betul Rasulullah merasa sedih dan berat. Tapi kata Rasulullah, ada hari yang lebih berat daripada ketika perang Uhud, yaitu dikisahkan dalam atau diriwayatkan dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ceritanya anak-anak sekalian ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif. Anak-anak sekalian, Rasulullah datang ke kota Taif untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang harus diibadahi, yang patut diibadahi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta alam semesta, yang mencipta manusia dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengenalkan Islam kepada masyarakat Taif. Diketuk satu persatu rumah itu. Dan kan salah satu pemuka pemuka yang ada di Taif itu, atau pemimpin Taif itu langsung mencacinya.
Kata pemuka ketika itu, pemuka itu pemimpin yang ada di kota Taif, salah satu pemimpinnya mengatakan, apakah nggak ada rasul yang lain yang diutus selain kamu kayak gini? Diejek Rasulullah SAW. Dengan pemimpin yang lain sama, ada 3 orang di sini dikisahkan. 3 orang semuanya menolak kebenaran, tidak mau atau mengingkari Rasulullah, tidak percaya dengan Rasulullah. Rasulullah 3 hari 3 malam berdakwah, mengetuk satu persatu rumah, mengajarkan Islam, mengenalkan Islam, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada menyembah Allah. Semuanya menolak. Sebagian besar menolak. Sampai-sampai Rasulullah setelah 3 hari itu akhirnya diusir. Diusir dengan kasar. Bahkan tidak sekedar cacian, makian, amarah. Sampai-sampai Rasulullah dilempar dengan batu. Sampai salah satu anggota badan Rasulullah ini terluka dan mengeluarkan darah. Maka kata penulisnya Salim Al-Filah, selain darah yang mulai kering di antara luka-luka Rasulullah, terlihat juga di wajah Rasulullah air mata sendu. Kesedihan Rasulullah karena tidak ada yang mau menerima dakwahnya Rasulullah. Makanya anak-anak sekalian, dilanjutkan dalam kisahnya itu, karena saking tidak sopannya atau saking beringasnya masyarakat Taif ketika itu, sampai-sampai seorang Jibril datang. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Allah menyaksikan apa yang telah diperbuat kaummu, maka dia mengutusku. Mintalah engkau kepada Allah untuk memerintah, atau silahkan engkau perintah malaikat penjaga gunung yang ada di Taif itu. Di Taif itu ada 2 gunung yang terjal, di mana gunung-gunung di daerah Arab itu bukan kayak di kita, kayak Bukit Tidar itu bukan. Gunung-gunungnya itu terjal atau terbuat dari batu. Semuanya batu dan keras. Maka kata Jibril itu, mud yadaika ilas sama ya Rasulullah. Angkat tangannya ya Rasulullah. Angkat tanganmu ya Rasulullah ke langit. Minta kepada Allah untuk engkau berdoa supaya gunung itu dihimpitkan kepada masyarakat Taif supaya dia rata dengan tanah. Karena melihat kekasih Rasulullah dihinakan, disiksa seperti itu. Makanya anak-anak sekalian, kisah yang luar biasa setelah ini anak-anak sekalian. Ketika Jibril menawarkan supaya silahkan Rasulullah berdoa, mutiyadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit ya Rasulullah, minta supaya dihimpitkan. Kata Rasulullah luar biasa. Lah, tidak usah, tidak. Bal antum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah kaum atau orang-orang yang tidak mengetahui. Justru aku berharap di antara sulbi, anak keturunan mereka, sulbi-sulbi mereka akan lahir orang-orang yang membawa Islam. Artinya nantinya akan ada perawi-perawi hadis yang banyak dari kota Taif ini. Anak-anak sekalian, luar biasa Rasulullah. Ditawarkan, Rasulullah sudah disiksa seperti itu. Ditawarkan, artinya Allah mempersilahkan. Kalaupun Rasulullah memilih untuk menimpakan itu tidak apa-apa, bukan kejahatan. Allah sudah mempersilahkan. Tapi jawaban Rasulullah luar biasa itu. Maka anak-anak sekalian, di balik kisah itu kemudian Rasulullah mengadu itu mengucapkan kata-kata yang sungguh sangat indah. Ini dikutip juga oleh Adi Hidayat yang dalam kajiannya seperti ini. Ya Rabb, duhai Tuhanku, am ila man tukilluni, ke tempat mana lagi engkau akan membawaku? Langsung saya terjemahkan saja ya. Ke tempat mana engkau akan membawaku? Apakah tempatnya jauh di sana dan saya akan mendapatkan kehinaan seperti ini lagi? Atau tempatnya dekat ya Allah, tapi saya juga akan dihinakan. Kemudian kata-kata Rasulullah, fa'ana rodin, sungguhnya aku ridho selama engkau yang tidak murka ya Allah. Luar biasa. Rasulullah katakan, kalau sekedar dihinakan manusia, dilempar manusia, disiksa manusia, tidak masalah. Dicaci manusia, tidak masalah. Yang penting engkau tidak marah ya Allah. Luar biasa anak-anak sekalian. Makanya anak-anak sekalian, kita patut meneladani kisah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat penyayang. Bahkan sampai-sampai dalam salah satu, sebagai tambahan, dalam dikisahkan Rasulullah ketika itu sedang duduk dalam suatu majelis atau sedang berkumpul begitu. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berkata, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu kepada ikhwani, saudara-saudaraku. Dan para sahabat menjawab,
Jawabannya begini. Bukankah kami ini semua saudara-saudaramu? Alaista ikhwanak. Kemudian kata Rasulullah, la bal antum ashabi. Bukan. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian ashabi. Sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah, ikhwani, yang dikatakan Rasulullah, ana mushtaqun, rindu dengan ikhwani itu adalah, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman dan percaya kepadaku. Bayangkan anak-anak sekalian, Rasulullah telah membicarakan kita 14 abad yang lalu. Artinya Rasulullah sayang kepada kita. Kita yang sekarang umatnya Rasulullah yang hidup di abad ke-14 ini diceritakan sama Rasulullah. Dikangeni, dirindukan. Karena Rasulullah mengucapkan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Kita termasuk, kita nggak melihat Rasulullah, tapi kita semua beriman kepada Rasulullah. Makanya anak-anak sekalian, kalau Rasulullah saja rindu dengan kita, apa kita tidak rindu dengan Rasulullah? Apa kita tidak mau menjemput kerinduan Rasulullah itu? Bagaimana cara menjemput kerinduan? Yaitu dengan cara kita meneladani sikap-sikap Rasulullah, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Rasulullah sudah memberikan keterangan dengan sangat jelas bagaimana kita hidup. Bahkan sehari 24 jam, sejak bangun sampai tidur lagi, Rasulullah sudah mengajarkan. Makanya anak-anak sekalian, berdasarkan kisah dakwah Rasulullah ketika di Taif itu, marilah kita sekali lagi untuk mencintai Rasulullah. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah itu apa? Apa-apa yang dilakukan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah. Jadi anak-anak sekalian, marilah pada kesempatan Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Rasulullah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah karena apa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Rasulullah artinya. Maka anak-anak sekalian, dengan kita mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, kita juga artinya kita sudah taat kepada Allah. Maka anak-anak sekalian, marilah sekali lagi kita pada momen 12 Rabiul Awal Maulid Nabi ini, kita betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah supaya kita nanti ketika ketemu Rasulullah nggak malu. Kita nggak kenal Rasulullah, nggak tahu kisah-kisahnya, nggak mengamalkan sunnah-sunnahnya, apa yang Rasulullah ajarkan, kita mau ketemu Rasulullah kan malu. Nanti kalau kita sudah banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah itu kebiasaannya begini, sholat senantiasa tepat waktu, menyayangi orang lain, berkata-kata yang baik, sabar, patuh pada orang tua. Kita kalau ketemu Rasulullah, kita akan dirindukan. Makanya anak-anak sekalian, kalau Rasulullah aja menjelang kematian aja masih ingat kita. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, sakitnya kematian seluruh manusia, umatku itu mbok aku aja yang nanggung. Gitu. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Maka anak-anak sekalian, pada kesempatan terakhir ini, yang waktunya terbatas, marilah kita bersolawat kepada Nabi. Niat kita supaya kita mahabbah cinta kepada Rasulullah, dan cinta itu akan membuat kita nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah? Dan nantinya kita akan kembali ke kampung halaman kita, bukan kampung halaman dunia atau tempat kita lahir di mana, Magelang, atau kampungnya di Klaten atau di Purworejo atau mana, bukan. Kampung halaman kita adalah surga. Kita berasal dari sana. Insya Allah kita akan kembali ke sana dengan ridho Allah, dan salah satunya dengan perantara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yuk bersama-sama pada kesempatan terakhir ini kita berdoa atau kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Semoga kita termasuk umat-umat
yang cinta kepada Rasulullah. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث